Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan konseling ini dilakukan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir di dalam konseling kelompok ini. Perkenalan, nama saya Yufitria Desuliani. Saya biasa dipanggil Tia. Saya di sini adalah konselor yang akan membantu diskusi pada kesempatan kali ini. Boleh teman-teman perkenalan? Di sini apa sudah pada kenal semuanya? Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar diskusinya juga berjalan dengan lancar, jadi kita perkenalan dulu ya. Saya mau perkenalannya selain menyebutkan nama, dia juga menyebutkan warna kesukaan. Ya, jadi bisa dimulai dari samping kanan saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dini Adriani. Warna kesukaannya hitam. Hai Andini. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nisa. Nama kesukaan saya biru. Hai Nisa. Hai. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fajaro. Warna kesukaan saya biru. Hai biru. Hai biru. Selanjutnya, nama saya Nisa. Warna kesukaan saya hitam. Halo, perkenalkan, nama saya Tika Alia, bisa dipanggil Tika ya. Nama aku yang hijau. Hai Tika. Perkenalkan nama saya Tika Susmina. Kesukaan saya warna hitam. Hai Tika. Perkenalkan nama saya April. Kesukaan saya abu-abu. Hai April. Teman-teman di sini sudah pada kenal ya sama lainnya. Coba kita tes dulu. Yang di ujung pakai jaket hijau. Yang di samping kiri saya siapa namanya? April. April. April di sebelah kanan saya. Andini yang di ujung sana. Tika. Ya. Jadi udah saling kenal ya. Mungkin di sini teman-teman sudah pada tahu kan kita akan melaksanakan konseling. Di sini udah pada tahu belum apa sih itu konseling kelompok ini? Belum. Udah tahu. Apa itu? Jadi konseling kelompok itu kayak layanan dari dalam bimbingan konseling. Di dalamnya itu kita tuh para anggota bakal menceritakan masalah dan nanti juga sekaligus bakal didengarkan dan akan dicarikan itu solusi dari masalah tersebut. Baik, apa yang dibilang oleh Naikan sangat benar sekali bahwa konseling kelompok ini adalah pelayanan yang dimana dipimpin oleh konselor, yaitu konselornya di sini saya atau pemimpin kelompoknya dan anggotanya itu adalah kalian, teman-teman semua. Di sini kita akan mengentaskan masalah dari salah satu teman yang membutuhkan solusi. Sampai sini paham? Di sini teman-teman tidak perlu takut masalahnya akan tersebar karena di sini kita ada ikrar yang dimana itu tidak hanya berjanji kepada diri sendiri dan kepada teman-teman di sini, tetapi itu juga berjanji kepada Allah. Jadi teman-teman secara tidak langsung berjanji juga gitu kan kepada yang di atas. Saya berharap di sini teman-teman semua bisa terbuka. Tadi kan saya sudah menjelaskan ikrarnya, bahwa ini ada ikrar. Jadi di teman-teman diharapkan untuk bisa terbuka atas masalah yang sedang teman-teman hadapi, agar kita bisa secara tuntas menyelesaikan permasalahan dari teman-teman semua. Sampai sini paham?
Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ke masalah inti, kita akan membacakan ikrar dulu ya. Di sini teman-teman saya akan menyebutkan ikrar tersebut. Nanti teman-teman mengikuti saya. Ketika saya menyebutkan nama saya, teman-teman tidak usah menyebutkan nama saya, tapi menyebutkan nama teman-teman masing-masing. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tia dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya, baik dari saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Alhamdulillah, itu adalah ikrar konseling yang dimana teman-teman sudah berjanji tidak hanya berjanji kepada saya dan teman-teman yang di sini, tetapi juga berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tadi saya sudah menyebutkan apa itu konseling, juga kita sudah membacakan ikrar masing-masing kan yang ada di dalam konseling. Di sini teman-teman, apa ada permasalahan pribadi yang ingin teman-teman selesaikan masalahnya dan ingin mencari solusinya? Ada lagi selain April? Ada apa yang April rasakan, masalah apa yang sedang April hadapi? Ya, jadi akhir-akhir ini tuh aku lebih ngerasain insecure, apalagi kalau misalnya melihat orang pencapaian orang, misalnya prestasi, aku jadi minder, aku jadi insecure, terus juga itu tuh melihat orang yang kayak dapat pencapaian lebih dari aku merasa kayak buat aku terus biar bisa dapat kayak dia gitu, malah membuat aku semakin down gitu. Jadi April ini sekarang sedang ada di posisi insecure ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah dengarkan. Nah, Naihan tadi ada permasalahan apa? Saya juga permasalahannya kayak hampir sama kayak April, tapi bedanya saya itu mau minta solusi karena saya itu tipikal orang yang dulunya itu semangat dan punya ambisi belajarnya tuh besar sekali gitu. Tapi sekarang tuh kenapa kok bisa seperti ini gitu? Sedangkan memang karakter saya itu secara karakter yang rajin, tapi kayak selama 2 tahun ini tuh kok nggak bisa gitu. Maka mempengaruhi nilai saya dan prestasi saya kayak gitu sih. Karena saya minta bantuan, kalau saya sendiri tuh yang mencari solusi, saya pikir kayak gak nemu. Mungkin kalau sama teman-teman yang lain kayak teman-teman bisa membuka nih kayak masalah-masalah saya apa aja gitu. Soalnya saya pikir-pikir kayak kalau saya sendiri membuka atau kayak mencari permasalahan dari rasa malas saya dan rasa kurang motivasi saya dalam belajar, itu saya belum dapat. Jadi Naihan ini sedang apa ya namanya tuh kehilangan semangat ya, semangat belajar ini dan ingin kembali semangat lagi seperti dulu. Di sini teman-teman ada 2 permasalahan yang tadi diungkapkan oleh teman-teman semua. Teman-teman sekiranya menurut teman-teman yang paling urgent masalah siapa? Bisa di voting kali ya. Yang memilih masalah April untuk dibahas, angkat tangannya.
tadi permasalahan April yang banyak ya, yang votingnya banyak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah April dan akan menemukan solusinya. Insya Allah kita akan membantu ya di sini. Bisa April kembali ceritakan apa yang sedang April rasakan gitu, sampai kok bisa inisiatif seperti itu. Coba ceritanya kali ya. Ya, jadi tuh mulainya dari kayak aku tuh setiap presentasi gitu ya, aku tuh ngerasa aku tuh nggak pede di depan orang ketika presentasi. Terus aku kalau setiap presentasi di depan orang, omongan aku tuh bebelit gitu loh. Terus kalau ngeliat orang itu kok bisa ya dia kayak gitu, kok bisa dia pede kayak gitu, sedangkan setiap hari tuh aku berusaha buat bisa, aku coba gitu kan ya. Malam ini aku coba baca-baca gitu, besoknya sama aja masih tetap kayak gitu gitu. Teman-teman di sini ada tanggapan mengenai masalah April? Silakan. Sebelumnya juga aku mau nanya sama April gitu ya, ada nggak kamu tuh merasa insecure-nya terhadap maksudnya secara subjektif atau objektif gitu? Maksudnya ada orang yang kamu cemburu ketika ada hal gitu atau kemampuan gitu? Kalau ke orangnya sih nggak ada ya, cuma ke kemampuan aja sih. Yang bikin kamu insecure itu kenapa? Iya, contoh kecilnya kayak ngeliat teman presentasi yang lebih lancar, lebih jago gitu kan, sedangkan aku yang presentasinya yang ya ngomongnya masih bebelit gitu loh, gitu sih. Jadi kayak minder sendiri gitu. Sebenarnya saya juga relate sih sama masalahnya yang tadi dia katanya, kalau misalkan waktu presentasi, pokoknya waktu banyak orang gitu kan maju ke depan, apa tuh ngeliat orang tuh kayak insecure gitu ya, yang misalkan lebih dari kita gitu. Saya juga merasa kayak gitu, kayak saya juga kalau misalkan di depan kayak bingung gitu mau ngapain ya, kayak Apalagi iya gitu, bingung aja gitu, kayak ngeblank sendiri gitu, kayak pikiran tuh yang ada di pikiran kita tapi susah dicoba diomongkan gitu. juga menanggapi ya, karena kan awalnya juga saya seperti itu, saya terlalu berpatokan pada satu kemampuan sehingga saya tuh suka sama kemampuan yang lain. Yang artinya kan kecerdasan itu kan berbeda-beda kan, kalian juga pasti pernah belajar tentang hal itu ya, intelektual itu berbeda-beda. Jadi awalnya itu saya merasa kok orang ini tuh pinter ya di akademisnya, kok saya nggak bisa. Akhirnya saya coba-coba bisa gitu, tapi yang nggak bisa mengalahkan orang itu. Jadi kayak mentok-mentok saya belajar belajar secara keras ya menyeimbangkan orang itu, bukan mengalahkan orang itu. Ya artinya saya rasa kalau itu bukan passion saya gitu, di akademis itu sebetulnya bukan bakat saya. Jadi saya cari lagi bakat saya ke yang lain, dan ternyata olahraga gitu. Saya olahraga, dan ketika saya menyelami bakat tersebut, saya semakin lama juga ternyata senang gitu. Senang itu karena saya bisa, terus saya juga kayak merasa nyaman gitu dengan bakat itu, olahraga ini. Jadi ini yang menjadikan saya berprestasi di olahraga tersebut. Jadi saya di situ bisa menyimpulkan kalau akademis itu nggak menjamin kamu cerdas atau kamu bodoh gitu. Kemampuan tiap orang kan pasti beda-beda, nggak bisa cuma dilihat dari satu titik atau satu objek doang itu loh. Mungkin kamu bisa melakukan satu hal, tapi yang kalau orang yang bikin kamu insecure ini belum tentu bisa kayak kamu gitu. Jadi mungkin menurut saya harus fokus aja dengan diri sendiri, soalnya kan nanti kamu tuh kayak perlu untuk mengenal diri kamu, memahami diri kamu di dalam bisanya bakat apa gitu. Kayak contohnya kalau misalnya ketika kamu punya kemauan, kamu pengen punya kemampuan public speaking yang hebat, berarti itu kan bisa itu bakat kamu bukan di situ, tapi kamu bisa dengan cara kerja keras.
Kayak kita contohin aja itu kalau pemain bola itu ada yang namanya Ronaldo sama Messi ya. Seperti yang kita tahu dua pemain bola itu kan populer banget, bahkan dengan keahlian mereka masing-masing. Tapi kalau di Islam gitu lebih dalam, sebetulnya yang bakat dari lahir itu adalah Messi, bakat olahraga yang murni. Kalau ini anak emang udah jalan Tuhan bakal jadi pemain bola yang hebat kan, yang dikasih sama Tuhan kemampuan main bola yang hebat. Jadinya sekalinya dia coba sedikit gitu menyelami bola itu udah apa ya, terbentuk udah bakal terbentuknya. Berbeda sama Ronaldo yang memang basicnya umur 14 tahun aja dia tuh masih yang jalanan, belum yang menyelami main bola. Akhirnya ketika dia melihat ada motivasi buat main bola karena anaknya kerja keras sampai bahkan kita tahu sampai dikenal bahkan non pecinta football aja tahu gitu Ronaldo itu kan kerja keras, nah akhirnya bakat dia itu bisa dibentuk dan jadi April itu mungkin termasuk bakatnya yang dibentuk. Jadi ya iya dari yang orang-orang teman-teman April yang udah pinter nih aku berarti harus 2 kali effortnya lebih banyak. Teman-teman di sini ada yang menanggapi lagi atau ingin masih tanggapan solusi? Silakan. Kalau menurut aku ya daripada insecure masih lebih baik kamu tuh kembangin rasa insecure kamu itu jadi ambisi gitu loh. Jadi kamu punya ambisi gitu dalam diri kamu, aku pengen kayak dia gitu. Jangan malah kapan ya aku bisa kayak dia, aku bisa nggak ya kayak dia gitu. Jangan kayak gitu, aku harus bisa kayak dia gitu. Jadi rasa insecure itu dikembangin biar jadi ambisi gitu. Tapi ya ambisinya yang sewajarnya aja ya. Harus tahu kemampuan diri juga, maksudnya ambisinya, jangan terlalu maksain lah gitu. Siapa tahu emang benar kata Neha itu bukan bakat kamu gitu, cari bakat yang lain. Sama cari metode belajar yang cocok buat kamu, karena kan kemarin juga sudah dijelaskan di forum kegiatan kemarin kalau misalkan metode belajar itu juga sangat mempengaruhi ketertarikan kita. Oh ya sama juga sebelum kita bisa kayak kita mustahil lah kita nggak suka dari ribuan banyak ilmu akademis itu kita nggak suka satu, nggak suka tentu saya kita nggak suka semua gitu kan. Pasti ada yang satu atau dua tiga yang kita suka. Nah dari itulah kamu mulai buat belajar membaca hal-hal yang kamu suka, dimulai dari kamar tidur yang kamu belilah buku-buku, komunikasikan sama orang tua buku-buku yang kamu pengen aja gitu, baru kamu pengen gak apa-apa belum kamu baca, terus tapi di tempat-tempat yang bisa mata kamu jangkau gitu. Nah dengan demikian kamu tuh bisa mengatur diri kamu gitu. Ketika misalnya habis bangun tidur duduk terus melihat buku, pasti ada keinginan, nanti bakal muncul keinginan itu atau misalkan lagi gabut gitu ya, HP-nya dicas, nanti kalau misalkan melihat buku ada di sekitar kita secara nggak sengaja sadar atau tidak sadar kita kayak nanti ambil atau intinya letakkan buku itu di tempat-tempat yang kita bisa jangkau atau mata sering melihat. Ya, aku juga tipikal orang yang kurang suka belajar di dalam ruangan. Terus habis itu kayak apa ya, suntuk aja gitu kalau misalnya di dalam ruangan, kayak belajar di dalam kelas tuh aku kurang suka. Dan mungkin emang bakat aku bukan di akademik ya, tapi suka gitu ya. Dan aku lebih suka berkegiatan yang di luar ruangan gitu ya, bersosialisasi gitu. Aku lebih suka yang kayak gitu sih. Sama pandangan Abril juga ya, karena kan di Indonesia ini kita maksudnya kalau di luar negeri jadi anak itu ketika mereka lahir terus dewasa, ibu terus habis itu menginjak usia balita, ibu dan ayahnya itu punya parenting yang bagus, artinya oh ini anak bakatnya gimana di luar negeri itu udah disiapkan sekolah khususnya. Beda sama di Indonesia yang wajib SD dulu atau TK dulu
baru SD, SMP, SMA, dan itu jurusan itu terbatas. Jadi anak-anak yang punya kemampuan itu ya kemampuannya dipendam aja gitu, atau ada ekstrakurikuler tapi mereka enggak didalami gitu. Sedangkan kalau di luar negeri yang tadi saya bilang, kalau anaknya udah ada kemampuan sepak bola dari lahir tuh udah dimasukin tuh dari SD, jadi dari kecil umur 7 tahun 6 tahun tuh udah dimasukin. Makanya sekarang pemain-pemain bola di luar negeri, kalau yang bisa kalian lihat kayak misalkan Real Madrid, Barcelona, itu bukan orang yang baru nyemplung dunia sepak bola dan langsung bisa ya, tapi mereka dari kecil tuh, dari kelas 6, kelas 7, dari umur 6 tahun, 7 tahun. Aku izin nanya ya ke April. Sebenarnya mungkin yang buat April insecure itu mungkin rasa perfeksionis April gitu. Jadi April tuh sebenarnya pengen sempurna, terlihat sempurna di mata orang, cuman April tuh belum tahu caranya gitu. Atau aku punya harapan besar gitu, tapi aku nggak tahu cara realisasinya. Iya sih ya. Tapi itu tadi belum mengenali diri sendiri. Kan kamu juga tadi udah bilang kalau kamu tuh orangnya perfeksionis. Gimana kalau mindset kamu tuh diubah? Emang kamu orangnya perfeksionis, terus kamu harusnya nyoba kalau gagal ya kamu coba lagi gitu. Diubah mindsetnya aja sih. Saya juga mau menanggapi lagi, karena betul sih apa yang Andi tadi bilang. Karena memang betul kesuksesan itu kan banyak orang-orang sukses itu kan mereka orang-orang sukses ya, bukan orang-orang kaya. Yang artinya orang sukses itu mereka ada tujuan. Nah, mereka capai tujuan tersebut. Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu effort yang besar. Artinya bukan cuma ngorbanin pikiran saja, tapi tenaga juga. Dan tenaga juga termasuk ke dalamnya ya dalam belajar. Kalau kita terus berharap gitu ya, berputar pikiran terus tanpa adanya action atau tanpa dilakukan, itu percuma. Ya, kalau misalnya dari teman-teman ada nggak yang sama ngalamin kayak aku gitu yang Dulu aku pernah kayak gitu, kayak orang kayaknya orang ini kayaknya perfect amat gitu, kayak dari pintar gitu, terus bisa apa ya, bersosialisasi juga baik gitu kan, banyak teman yang punya relasinya gitu. Kayak gimana sih caranya dia gitu, kayak dia susah banget digapai gitu. Tapi aku tuh malah merubah mindset aku gitu loh, kayak aku coba itu jadi apa ya, motivasi aku buat jadi kayak dia gitu. Jadi itu juga bisa mancing ambisi aku sih. Aku harus belajar lebih giat lagi. Kalau misalnya aku malas-malasan kayak gini aja gitu, gak bakal aku jadi kayak dia gitu. Jadi itu buat mancing motivasi aja, rasa insecure gitu. Jadi mungkin buat aku itu perlu sih, rasa insecure itu perlu gitu, karena buat itu bermancing motivasi itu gitu. Iya sih, mau menanggapi yang dikatakan Mufuk. Nah, kalau misalkan kita masih insecure sama orang gitu ya, jadi pengen deh kayak si Haju contohnya, udah cantik, multi talent, bisa apa aja kan. Nah, kalau misalkan kita hanya pengen doang, ya nggak bakal bisa kayak si Haju. Jadi harus belajar, harus bisa lah kita kayak ngikutin, pasti kan kayak apa sih, ada lah ya sekarang kayak saluran-saluran Cikahaju gitu kan, ataupun ini mereka juga kan kayaknya ceritain perjuangan dia ataupun ini. Nah, gak apa-apa kita ikutin trik-trik dia belajar, trik-trik dia kayak berhijrah sekarang itu kan ya Cikahaju. Nah, kita ikutin tuh dia belajar di mana, ataupun ikut kajian-kajian ya, yang gak usah ikuti kayak gak usah anak-anak tapi yang gede dulu lah. Yang penting kita tuh minimal kayak seminggu tuh harus dapat ilmu apa aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa insecure, tapi kita harus belajar gitu, jangan diem aja, malah stuck di nggak bakal berkembang, malah jadi ya insecure, cuma pengen doang. Kalau aku sendiri punya role model yang buat bikin motivasi enggak?
hebat pokoknya. Terus aku tuh kayak jadi termotivasi gitu loh. Dari situ aku kayak jadi pengen ikut-ikut belajar bahasa Inggris, bisa kayak dia gitu loh. Ya banyak lah pokoknya yang bikin semangat aku bangkit kalau misalnya dia gitu. Kamu ceritain perjalanan dia biar sukses itu gimana? Kamu ceritain perjalanan kamu sampai sukses itu gimana? Oh iya. Jadi awalnya tuh kalau aku tuh bukan orang yang ini ya, bukan orang yang senang belajar bukan. Dia orangnya senang main, dia tomboy orangnya. Terus tapi di sisi lain fisik dia itu kayak biasa aja gitu kan. Menurut orang sering diledekin lah gitu. Nah di SMP itu dia sering diledekin sama temen-temennya, sering dibully, hitam lah, jelek lah, apalah gitu kan. Nah dari situ dia cerita ke mamahnya. Nah akhirnya mamanya nasihatin kayak gini, nanti kalau misalnya jadi kayak gitu ya nanti balas lah apa yang kita bisa gitu. Nah dari situ dia kayak jadi rajin belajar. Sekarang tuh dia jadi orang yang ambis, benar-benar ambis. Dia belajar debat lah, setiap perlombaan debat dia itu selalu menang. Dia temennya si Sadam. Sedang gimana? Ya, temennya. Ada kok di akun TikTok di Sadam. Itu dia pokoknya. Nah akhirnya sampai di titik dia kayak mengikuti satu perlombaan, dia tuh kayak harus menang, harus menang, harus menang gitu. Jadi dia tuh jadi orang yang ambis sekarang gara-gara perlombaan membuli dia di masa lalu. Jadinya membalas omongan-omongan yang membuli dia. Sekarang malah dia orangnya kayak glow up gitu. Nah, kan kamu katanya udah punya role model. Nah, gimana kalau kamu kayak ngikutin cara-cara dia, trik-triknya dia, biar kamu termotivasi jadi kayak dia. Iya, aku juga kayak kagum banget sama public speakingnya dia gitu loh. Jadi kayak aku dikit-dikit lah nyobain kayak apa ya, belajar kayak ngomong sendiri gitu loh. Ya dikit-dikit lah, kan ada kan cara-cara kayak gitu ya. Aku nyobain. Terus efektif gak? Dikit sedikit sih efektif sih. Nah, bagaimana dengan kamu setelah mendengarkan solusi dan tanggapan dari teman-teman di sini? Yang dari teman-teman sampaikan itu membuat diri saya sadar gitu kan. Kalau misalnya insecure itu jangan malah dipelihara, jangan mungkin pengguna badan, tapi ya buat insecure kamu itu memacu diri kamu buat jadi lebih lagi. Kesimpulan atau solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi, mungkin kamu bisa mengikuti solusi-solusi dari teman-teman di sini. Contohnya kayak mengikuti model yang selama ini kamu ikuti, atau kamu bisa menjadikan inisiatif itu apa ya, bahan semangat dan motivasi. Bisa juga kamu apa ya, menggigitkan gitu kan semangat kamu supaya kamu tidak merasa bahwa kamu itu tidak bisa. Padahal sebenarnya jika kamu dipaksakan dan ada semangat, kamu juga bisa sebetulnya. Gitu ya. Saya harap kamu bisa mengikuti saran dari teman-teman semua. Jadi tanggapan April mengenai diskusi pada hari ini, bagaimana, apakah sudah puas atau kamu masih ada rasa apa ya, ingin mengungkapkan lagi atau bagaimana? Ya dari sini saya merasa cukup puas ya dari teman-teman, dari ya pendapat teman-teman yang mungkin bisa saya coba untuk mengurangi rasa saya dan meningkatkan nilai saya. Jadi teman-teman, tadi kan di sini ada dua permasalahan yang ingin dibahas sebetulnya, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, jadi untuk masalah Naihan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Ya, jadi teman-teman gimana? Sepakatnya, setujunya kapan akan melakukan konseling lagi? Kapan ya? Teman-teman bisa nggak Kamis? Bisa.
makan dulu ya nanti teman-temannya biar kuat guys makan. Untuk hasil kita tunggu perubahannya, semoga nanti di pertemuan yang akan datang lebih baik ya teman-teman. Nanti kita sekalian akan membahas masalah lainnya juga. Selanjutnya ada pesan-pesan dari teman-teman semua. Boleh? Untuk pesannya, saya senang bisa ikut kegiatan hari ini, bertemu dengan teman-teman baru, terus dapat ilmu baru juga. Terus untuk pesannya, cari role model yang terbaik untuk masa depan. Jadi untuk pesan-pesannya, saya selalu kali ya dan bisa bertemu sama teman dan juga saran-saran dari teman-teman juga tadi buat Kapel dan saya juga bilang ya sebetulnya masalah dari sama Kapel juga dan saya juga akan mencoba saran-saran yang teman-teman sampaikan tadi. Sudah tidak ada lagi? Baik, kita cukupkan ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya itu konseling kali ini dengan membacakan